terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review dan saya masih berbincang bersama Pak Irfan Syauqi Baik, pengamat ekonomi syariah IPB. Pak Irfan, kita Ya, sangat sering mendengar bahwa perbankan secara general adalah backbone dari pertumbuhan ekonomi suatu negara lah. Saya ingin melihat korelasi antara perbankan syariah dan pertumbuhan dari ekonomi syariah di Indonesia. Apakah kita kemudian dapat menarik garis merah lah jika perbankan syariah tumbuh sangat-sangat maksimal, itu juga akan memberikan kontribusi yang maksimal juga terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. ya. Jadi secara teori perbankan syariah ya atau keuangan syariah secara keseluruhan itu pasti terkoneksi dengan sektor real. Karena semua akad di dalam keuangan syariah itu basisnya sektor real. Jadi tidak bisa dalam teori ekonomi syariah itu uang beranak uang, itu tidak bisa. Jadi ketika kita mengembangkan industri keuangan syariah, sebenarnya pada saat yang sama kita juga mengembangkan sektor real. Jadi karena memang semua instrumen keuangan syariah pasti terkoneksi. Misalnya contoh dalam konteks pembiayaan, ya, maka pembiayaan dengan jual beli, misalnya jual beli dengan margin profit atau murabahah, nah itu akan sah kalau ada barang realnya. Ya, demikian pula bagi hasil, misalnya dengan skema mudharabah, ya, itu akan valid dari sisi syariah kalau memang ada proyek realnya. Jadi ada proyek di sektor real yang kemudian dikembangkan. Sehingga sebenarnya ketika kita memperbesar size perbankan syariah, pada saat yang sama kita tengah mendorong ya penguatan sektor real, dan ini sudah banyak dibuktikan ya di dalam berbagai studi ya, termasuk saya juga dulu pernah melakukan studi ya yang intinya bahwa ada korelasi positif antara bagi hasil dan margin profitnya bank syariah dengan pertumbuhan sektor real. Yang waktu itu saya pakai data Industrial Production Index ya sebagai proksi dari pertumbuhan sektor real, indeks produksi industri. Dan ternyata korelasinya positif gitu. Jadi ketika pembiayaan itu meningkat, maka nilai indeks produksi industri juga mengalami peningkatan begitu. Nah, jadi artinya memang kita sudah secara akademik ya kita sudah banyak membuktikan hubungan positif antara perbankan syariah, antara praktek-praktek keuangan syariah ini dengan penguatan sektor real. Karena keduanya itu memang terkoneksi secara otomatis, begitu. Dan otomatis juga ini akan berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional secara umum, begitu ya. Baik, Pak Irfan, kalau kita lihat dari keberadaan perbankan syariah dan juga ini sebagai sumber pembiayaan bagi proyek-proyek yang berkaitan dengan Indonesia sebagai pusat pariwisata halal. Mungkin ini bisa dilihat jadi momentum juga nggak, Pak Irfan, terkait dengan keberadaan dari Bank Syariah Indonesia? Ya, tentu saja ini menjadi momentum karena sebenarnya PR kita adalah bagaimana membangun ekosistem halal yang terintegrasi. Ya, jadi saya sih berharap ya, apalagi Kementerian Pariwisata sekarang dipimpin Bang Sandiaga Uno. Nah, mudah-mudahan membangun ekosistem halal itu bisa kita dorong, di mana yang memfasilitasi transaksi keuangan dari pariwisata halal itu adalah harusnya bank syariah. Jadi disinilah sebenarnya BSI menurut saya bisa memiliki peluang besar ya untuk kemudian terlibat dan dilibatkan ya dalam pengembangan ekosistem pariwisata halal, karena kita kan punya potensi yang sangat besar. Ya, yang ini kalau bisa kita kelola dengan baik kan tentu punya dampak positif. Meskipun kita tahu bahwa sektor pariwisata kan hari ini termasuk sektor yang sangat terdampak ya. Jadi kalau kita melihat data ekonomi kita memang penurunannya cukup signifikan di sektor ini. Ya, tetapi mudah-mudahan dengan upaya penanganan pandemi yang lebih baik, yang mudah-mudahan dan juga penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dari setiap bisnis proses yang dilakukan, nah tentu kita berharap pariwisata halal ini bisa bangkit ya, karena proyeksi globalnya sendiri itu di tahun ini ya untuk Muslim friendly tourism atau halal tourism, nah ini diproyeksikan juga ikut mengalami peningkatan, sehingga ini harusnya menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan dengan baik, tapi tetap dengan catatan bahwa protokol kesehatan harus secara ketat diterapkan. Jadi jangan sampai kemudian
pengembangan pariwisata halal malah menjadi klaster baru untuk penyebaran COVID ini. Saya kira ini yang mungkin perlu menjadi catatan, dan keberadaan Bank Syariah Indonesia dan juga industri perbankan syariah nasional secara umum menurut saya harus dimanfaatkan untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata halal ini. Begitu. Ya. Pak Irfan, tadi di segmen sebelumnya kita membahas mengenai Bank Syariah Indonesia dalam angka. Di antaranya adalah tentu saja BSI memiliki 1.200 cabang di Indonesia, kemudian juga memiliki 1.700 ATM di seluruh Indonesia, dan memiliki 20.000 karyawan lah. Secara kecukupan ataupun mungkin data-data ini, secara kelengkapan infrastruktur lah, sejauh mana ini kemudian akan menjadi pendukung kuasaan pasar dari Bank Syariah Indonesia. Kita spesifik mengenai BRIS-nya nih sekarang. Ya, jadi ini adalah modal awal ya. Jadi setelah merger inilah yang kita miliki kekuatan ini, dan tentu ini akan terus berkembang gitu ya, seiring dengan pengembangan aset ya, seiring dengan peningkatan kemampuan funding dan financing dari Bank Syariah Indonesia. Tentu ini akan semakin berkembang. Jadi menurut saya ini adalah modal awal yang baik, tinggal bagaimana modal awal yang baik ini bisa dikelola dengan baik. Nah, karena itu kita berharap proses sistem mergernya juga tadi seperti yang saya katakan di awal, ini harus dikelola dengan baik ya, sehingga kalau bisa masa stagnasinya jangan kelamaan ya, karena biasanya kan kalau merger itu selalu ada periode stagnasi ya. Mudah-mudahan stagnasinya tidak lama gitu, sebentar saja ya, dan mudah-mudahan kita berharap bahwa total aset kita juga akan semakin meningkat BSI ini, karena dia punya kemampuan dan kapasitas yang lebih besar, maka seharusnya untuk tumbuh menjadi lebih besar dan lebih kuat lagi harusnya bisa dilakukan begitu. Tentu dengan juga menggarap sektor-sektor strategis yang tumbuh positif dan diprediksi akan berkembang dan menjadi backbone ekonomi nasional ke depannya. Saya kira BSI harus mengambil peran di situ. Ya, dan yang paling penting adalah komitmennya dari stakeholders perbankan syariah Indonesia, atau mungkin to be exact mengenai Bank Syariah Indonesia, apakah itu pemegang sahamnya, kemudian juga Kementerian BUMN dan juga pemerintah sendiri untuk dapat memberikan kontribusi terhadap perluasan ataupun kuasaan pasar dari perbankan syariah di Indonesia. Pak Irfan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu Pak Irfan. Terima kasih. Sampai jumpa, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan pemirsa, tetap di Market Review saja, kami akan kembali dengan bahasan lain mengenai 1.000 restoran yang tutup secara permanen pada saat tahun pandemi. Apa yang bisa dilakukan oleh industri? Usai jeda berikut, tetap di IDX Channel.